A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu wa huwa mulku samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masala wa nasiya khalqah. Qala ma yuhyil 'izama wa hiya ramin. Qul yuhyihal ladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu. Pemirsa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sambil kita terus berharap agar Allah asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, lebih menyempurnakan lagi nikmat kepada kita semua. Minimal jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Lisan kita senantiasa mengucapkan kata-kata tahmid, kata-kata pujian, alhamdulillah, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Namun sesungguhnya Allah menginginkan cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kita pergunakan, kita manfaatkan sebagaimana Allah, tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Yaitu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Kita pergunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Selanjutnya salam, salawat kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammadin SAW. Beliau telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Pada muqaddimah tadi, pemirsa rahimakumullah, saya membacakan Al-Quran surah ke-36, surah Yasin, ayat 78 dan ayat 79. Ayat ini berkenaan turunnya atau asbabun nuzulnya, bercerita tentang Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini, pemirsa rahimakumullah, merupakan salah seorang kafir Quraisy, di mana dia mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa tulang unta yang dibungkus. Ubay kemudian membuka bungkusan itu dan melemparkannya sehingga terbuka berserak di hadapan Rasulullah SAW. Lalu dirumukannya tulang itu seraya berkata kepada Nabi SAW, "Hai Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur ini?" Nabi SAW menjawab, Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghidupkan, mematikan. Ia juga akan membunuhmu dan akan memasukkanmu ke dalam neraka. Kemudian pemirsa rahimakumullah, pada akhirnya Ubay bin Khalaf ini terbunuh oleh pasukan muslim dalam perang Uhud.
Betapa ironis sekali, pemirsa rahimakumullah, mereka yang melupakan penciptaan dirinya, lalu mempertanyakan kekuasaan Allah membangkitkan tubuh yang telah hancur. Padahal membangkitkan lebih mudah dibandingkan dengan menciptakan yang pertama kali. Pada saat Ubay bin Khalaf menyerahkan tulang belulang tersebut, pemirsa rahimakumullah, Allah tidak menghidupkan kembali unta yang telah menjadi tulang belulang di hadapan Ubay bin Khalaf dan mereka yang hadir pada saat itu. Tapi Allah menurunkan ayat 78 dan 79 surah Yasin. Kenapa demikian, pemirsa rahimakumullah? Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah memberikan perumpamaan tentang Allah menghidupkan kembali yang tadinya telah mati. Kita lihat pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yursila riyaha busyran baina yadi rahmati hatta idza aqalat sahaban siqala suqana li baladin mayyitin fa anzalna bihil ma'a fakhrajna bihi min kulli samarat kadzalika nukhrijul mauta la'alakum tazakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu berupa hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajarannya. Sudah lebih dari cukup bagi Allah dengan ayat-ayatnya membuktikan sangat mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang telah mati. Maka itulah Rasulullah SAW mengatakan pada Ubay bin Khalaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan yang mematikan. Ia juga akan membunuhmu dan memasukkanmu ke dalam neraka. Dalam Al-Quran surah As-Sajdah ayat 10 sampai dengan 11, Allah mengatakan, wa qalu a'idza dolalna fil ardi a'inna lafi khalqin jadid balahum biliqa'i rabbihim kafirun. Qul yatafaqum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhan. Katakanlah malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Al-Quran surah ke-32, surah As-Sajdah ayat 10 sampai dengan 11. Ayat ini, pemirsa rahimakumullah, membenarkan bahwa sesungguhnya mereka itu ingkar menemui Tuhannya. Dari ayat As-Sajdah, ayat 10 dan 11 ini, Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya keraguan mereka akan dibangkitkan kembali, karena sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka tidak akan percaya, ingkar akan menemui Tuhannya. Maka pemirsa rahimakumullah, Allah mengutus kepada mereka malaikat maut agar mereka membuktikan sendiri, melihat sendiri, merasakan sendiri
ketika dia telah mati, dia akan dibangkitkan. Orang-orang kafir diwakili oleh Ubay bin Khalaf tidak meyakini hari berbangkit. Bagaimana dengan kita, permisah rahimakumullah? Percayakah kita setelah kematian kita, tubuh kita hancur, kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah pada yaumi yub'atsun, pada hari berbangkit. Dan pada hari berbangkit itu, kemudian kita akan bertemu juga dengan yaumin azim, hari yang agung, hari yang besar. Mengapa hari itu disebut dengan hari yang agung, hari yang besar? Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Karena pada hari yang agung, hari yang besar itu, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, face to face, kita berhadapan dengan Allah. Dan pada saat itu, Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita semua tentang umur, usia yang telah kita habiskan. Al-Quran surah Mutaffifin, surah 83, ayat 5 dan 6. Percayakah kita, pemirsa rahimakumullah, dengan yaumi yub'atsun, dengan hari berbangkit? Yakinkah kita, pemirsa rahimakumullah, di yaumin azim, dengan hari yang agung? Kalau kita yakin dan percaya, tentu pemirsa rahimakumullah, kita akan mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang telah kita persiapkan untuk akhirat kita? Apa yang telah kita persiapkan untuk menyelamatkan diri kita? Apa yang telah kita persiapkan untuk dibanggakan di hadapan Sang Khalik, Sang Pencipta kita? Lihatlah, pemirsa rahimakumullah, para pejuang Palestina. Mereka menyiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya untuk bertemu dengan yaumin azim. Mereka puasa Nabi Daud. Mereka hafal Quran, rutin tahajud tiap malam, selain ibadah wajib lainnya. Sebelum mereka berjumpa dengan Allah, mati syahid, yang nantinya akan mereka banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita meyakini hari berbangkit kita telah mendahulukan Allah? Kita sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian setelah sholat 5 waktu, kita meyakinin bahwa Rasulullah mengatakan, apabila kamu sholat 12 rakaat sunnah rawatib dengan keyakinan akan dibangunkan ke rumah di surga, dan kita mengamalkannya. Kemudian apakah kita yakin dengan yaumil yub'atsun, yaumin azim, rutin menghafal Quran? Karena orang-orang yang menghafal Quran ini mereka yakin ketika berhadapan dengan Allah, sedang dia seorang yang hafiz Quran, maka akan langsung dimuliakan oleh Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang yakin dengan yaumil yub'atsun, kemudian kita banyak berbuat kebaikan, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Nanti ketika mereka datang kepadaku pada saat yaumi yub'atsun, yaumin azim, mereka membawa kebaikan,
maka aku akan kalikan 10 kali lipat kebaikan tersebut. Apa yang telah kita siapkan, apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah ketika dibangkitkan lagi oleh Allah setelah dari kematian kita. Kalau tidak ada, insarahmiakumullah, apa bedanya kita dengan Ubay bin Khalaf? Semoga yang saya sampaikan dalam uraian singkat ini akan sedikit membantu kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, kata Rasulullah. Hamba-hamba yang cerdas itu, kata Rasulullah, ya telah menyiapkan dirinya untuk hari akhiratnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.